Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Nurwandi, NPM 192191 dari kelas 2D Penjas angkatan 2019. Di sini mata kuliah TBM motorik, teknik belajar motorik. Di sini yang saya akan jelaskan mengenai satu, pengertian motorik, dua, teori belajar yang berkaitan dengan belajar gerak. Yang pertama yang saya akan jelaskan di sini mengenai pengertian motorik. Motorik adalah belajar yang difokuskan pada penguasaan keterampilan gerak melalui muskular sebagai dari hasil latihan. Jadi keterampilan gerak ini harus belajar dulu. Jadi mencerminkan dari sebagai hasil dari latihan. Dalam belajar motorik, materi yang dipelajari adalah pola-pola keterampilan tubuh, misalnya gerakan-gerakan dalam olahraga, seperti menendang bola, terus melempar bola, terus berjalan, dan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ranah kemampuan yang paling intensif keterlibatannya dalam belajar motorik adalah ranah fisikomotor. Jadi ranah fisikomotor ini sangat penting sekali bagi keterampilan gerak, karena ranah fisikomotor ini menyangkut keterampilan gerak. Namun bukan berarti ranah kognitif dan efektif tidak terlibat dalam belajar motorik. Kedua ranah tersebut sangatlah terlibat meskipun tidak merupakan sasaran sentral. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam belajar motorik adalah tahapan belajar motorik, tahapan motorik sendiri atas tahapan kognitif, tahapan asosiatif, atau tahapan otonom. Ketiga tahapan ini harus mendapat perhatian lebih serius dalam belajar motorik agar hasil yang dicapainya sesuai dengan harapan dengan waktu yang yang efisien. Di sini pembahasan yang kedua mengenai teori belajar yang berkaitan dengan belajar gerak. Di sini pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang berkaitan dengan latihan atau pembekalan pengalaman yang akan menyebabkan perubahan dalam kemampuan individu untuk menampilkan gerak yang terampil. Jadi keterampilan gerak di sini teori belajarnya pembelajaran gerak atau pembekalan dari pengalaman sendiri. Konsep pembelajaran gerak merupakan dasar bagian pelaksanaan proses pembelajaran dan pelatihan gerak atau keterampilan gerak. Pengertian yang mantap dalam hal hakikat dan definisi pembelajaran gerak merupakan bantuan yang sangat berguna bagi guru penjas. Jadi guru penjas di sini berguna sekali dalam melatih keterampilan gerak anak usia dini. Proses pembelajaran tampaknya terjadi setiap waktu hampir dalam segala aspek yang kita kuasai sekarang, semuanya terjadi karena proses pembelajaran. Jadi belajar gerak ini utamanya pentingnya proses dari pembelajaran dulu. Hasil belajar, proses belajar. Coba bayangkan kembali proses pembelajaran ketika mempelajari keterampilan mengendarai sepeda. Apakah kita dapat langsung bisa mengendarai sepeda? Jawabannya adalah tidak. Mengapa disebut tidak? Ketika kita belajar mengendarai sepeda waktu masih kecil atau pada saat sudah dewasa, kesulitan pasti timbul untuk mengendarai sepeda. Tapi kita tidak otomatis dapat meluncur dengan mulus. Ketika pertama kali mencoba, pasti bakal banyak kesusahannya. Paling sedikit keseimbangan akan terganggu, apalagi ketika kita harus mengayun pedal. Jadi keseimbangan dalam mengayun pedal sepeda itu akan sedikit terganggu kalau kita tidak belajar dulu. Hanya setelah mencoba beberapa kali, bahkan ratusan kali, baru
kemampuan kita terlihat nyata. Kalau kita terus diasah untuk latihan terus, baru kemampuan kita sendiri akan terlihat sedikit-sedikit. Pertama, untuk menguasai sesuatu kita perlu mencapai melalui proses belajar. Belajar merupakan proses yang memerlukan waktu, tidak langsung harus bisa. Jadi kita harus lalui dulu proses belajarnya, dan hasilnya sebanding dengan usaha yang dilakukan ketika seorang mempelajari keterampilan gerak. Perubahan nyata yang terjadi adalah meningkatnya mutu keterampilan itu sendiri. Ini dapat diukur dengan beberapa cara, misalnya dengan melihat skor yang hasilkan, atau dengan melihat keberhasilan melalui gerak yang tadinya belum dikuasai tetapi yang terjadi sebenarnya. Bukan hanya itu, sebab ada perubahan tahapan atau pengalihan kemampuan yang mendasari penampilan pada penguasaan keterampilan yang baru. Perbaikan kemampuan ini yang membuat keterampilan bertambah baik. Di sini ada definisi yang mengandung 3 aspek penting yang harus dikemukakan sebagian berikut. Yang pertama, belajar dipengaruhi latihan. Jadi belajar di sini sangat dipengaruhi sekali dari latihan, dari proses latihan, karena tidak bakal langsung bisa, harus latihan dulu kalau pengen bisa. Belajar dipengaruhi latihan dan pengalaman. Berkembang kemampuan memang dapat terjadi tanpa berlatih. Kemampuan tersebut berkembang misalnya karena pengaruh kematangan dan pertumbuhan. Perubahan kemampuan ini tentu akan meningkatkan keterampilan, namun sampai pada batas minimal. Contohnya sederhana kasus ini adalah keterampilan berlari. Tanpa berlatih, dalam artinya sebenarnya kemampuan berlari tetap akan berkembang karena adanya pengaruh kematangan. Siapapun anak yang normal pasti akan dapat melakukan ini tanpa harus berlatih. Namun perlu dipertanyakan kembali, sampai di manakah tingkat keterampilan ini dapat berkembang jika tidak dilatih khusus. Jadi latihan dulu khusus. Kita perlu tahu di mana anak tersebut dapat mencapai tujuan. Jadi kita pasti latihan terlebih dahulu sebelum terjun langsung ke lapangan. Perubahan keterampilan karena faktor kematangan jelas tidak dapat dikatakan sebagai hasil belajar. Karena itu kalau dilihat dari proses hasil kematangan, tidak bisa diukur dari proses belajar, karena kematangan di sini tumbuhnya sendiri, bukan dilatih atau proses dari belajar. Hal ini disebabkan perubahan tersebut bukan karena hasil latihan. Dalam definisi di atas dikatakan bahwa perubahan yang terjadi harus melibatkan adanya latihan atau pemberian pengalaman tertentu. Jadi membiarkan anak berkembang keterampilan tanpa memberinya pengalaman yang berguna. Sama halnya dengan tidak memberi kesempatan pada anak untuk belajar. Anak tidak akan sampai pada keadaan terampil, dan kemampuan yang mendasari tidak akan berkembang secara sempurna. Yang kedua, B, belajar tidak langsung dapat diamati ketika latihan berlangsung. Terjadi banyak perubahan dalam sistem syaraf pusat. Perubahan tersebut terjadi karena pengayaman berbagai kemampuan dan pengalaman gerak dalam sistem memori otak. Proses ini yang biasanya menetapkan perubahan yang terjadi menjadi relatif menetap.
Proses ini demikian umumnya tidak bisa berlangsung, dapat diamati. Apa yang bisa dilakukan adalah melihat perubahan-perubahan yang terjadi lewat penampilan geraknya. Latihan menyebabkan adanya perubahan papan panel di dalam otak, berbentuk perbaikan program gerak sehingga gerak yang ditampilkan tampak menjadi lebih baik lagi. Bukti adanya perubahan ini adalah yang harus dijadikan pegangan oleh guru atau pelatih bahwa belajar telah terjadi. Bukti ini hendaknya menuntun guru atau pelatih agar mampu memberikan pengalaman yang lebih berarti bagi bagi orang yang sedang belajar. Konsekuensinya di sini lainnya adalah bahwa guru atau pelatih perlu mengetahui adanya perubahan ini dengan cara mengenali kemampuan belajar pada titik awal pembelajaran dan kemampuan yang dicapai. Dengan demikian dapat diukur penambahan atau perubahannya. Yang terakhir, yang C, perubahan yang terjadi relatif menetap. Perubahan yang terjadi dalam penampilan dapat dianggap sebagai hasil belajar. Jika perubahan tersebut bersifat menetap, ini perlu ditekankan karena jika hanya berpedoman pada perubahan yang terjadi dalam penampilan bisa menyesatkan. Banyak perubahan dan penampilan terjadi oleh sebab lainnya yang sifatnya baik sementara maupun menetap. Terus perubahan dalam diri individu diibaratkan air dan telur. Air akan mendidih jika dipanaskan, sehingga berubah dari bentuk semula ketika air itu dingin kembali. Wujudnya akan berubah kembali menjadi air. Terus tidak ada ciri yang bisa menandai bahwa air itu pernah berubah. Itulah ibarat orang yang berubah penampilannya tetapi hanya sesat. Berbeda lagi halnya dengan telur. Telur akan matang jika direbus. Wujudnya sudah berubah total dan keadaannya semula. Perubahan ini bersifat menetap walau telur didinginkan kembali. Terus telur itu sudah berubah dari telur mentah menjadi telur masak, telur matang. Orang yang belajar mengikuti perumpamaan telur di atas. Proses belajar akan merubahnya menjadi orang yang berbeda. Luarnya tetapi sama, tetapi kemampuannya sudah berubah kembali. Kemampuan orang itu pergi. Dalam kondisi apapun ia berubah, kemampuan tetap akan melekat. Contohnya paling nyata adalah dalam kasus ini adalah keterampilan bersepeda yang telah kita singgung sebelumnya. Keterampilan bersepeda ini tidak akan hilang sampai kapanpun. Jika sebelumnya sudah dikuasai dengan baik, masih banyak contoh lain yang bisa dikemukakan. Faktor penting yang perlu diyakini di sini adalah latihan akan berpengaruh penampilan secara menetap. Perubahan kemampuan itu akan menjadi ciri dari orang yang telah belajar dan akan berguna ketika suatu waktu dibutuhkan. Jadi teori belajar garis ini tidak mungkin relatif langsung bisa. Jadi harus ada tahapan-tahapan belajarnya terlebih dahulu agar tadinya tidak bisa menggayun sepeda, tidak seimbang, tapi lama-lama kemudian berlatih atau terus mengendarai sepeda jadi bisa. Jadi perlunya proses untuk harus bisa. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai pengertian motorik dan teori belajar yang berkaitan dengan belajar gerak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.
Namanya juga belajar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.